Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya adalah guru PPKN kelas 7 dan 9. Saya ucapkan welcome to SMP Negeri 1 Kudu. Perkenalkan, nama saya Anna Lutfa Ida. Alamat saya di Desa Ronduwatang, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa KD atau kompetensi dasar mata pelajaran PPKN yang tentunya sudah pernah kalian pelajari di SD atau MI dan akan kita bahas pada pembelajaran PPKN ke depannya. Oke, langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, kita akan membahas kompetensi dasar PPKN. Ada 3 kompetensi dasar, KD 1, 2, 3, dan 4. KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pancasila disebut sebagai dasar negara atau ideologi negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilainya sebagai sumber peraturan dan hukum negara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila, ada berapa silanya? Ya, sesuai dengan namanya Pancasila, berarti ada 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat perilaku sesuai sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, ada percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Ketiga, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain, dan yang terakhir adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, martabat, serta makhluk Tuhan yang Maha Esa. Perilaku sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, semua rakyat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kedua, memiliki sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Dan keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Perilaku sesuai sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air. 2. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Cinta kepada tanah air Indonesia. 4. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Perilaku sesuai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketujuh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, tidak boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan menghormati hak kewajiban setiap orang. KD 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan suatu perbuatan dengan sebaik-baiknya, dan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Tempat pelaksanaan hak dan kewajiban dibagi menjadi 4, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di berbangsa dan bernegara. Di lingkungan rumah contohnya mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, sementara untuk kewajiban contohnya adalah memuliakan dan menghargai kedua orang tua. Di lingkungan sekolah, contoh hak adalah mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika. Kemudian, kewajiban mengikuti pembelajaran sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku. Di lingkungan masyarakat, contoh hak adalah mendapatkan hak dalam menyampaikan pendapat. Contoh kewajiban adalah saling menjaga keamanan dan ketentraman. Contoh hak berbangsa dan bernegara. Hak mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Contoh kewajiban melaksanakan peraturan yang sudah ada dan ditentukan. Lalu, apa saja kewajibanmu sebagai siswa di sekolah? Terutamanya saat ini kalian sudah masuk di SMP Negeri 1 Kudu. Nah, mari kita lihat apa saja kewajiban sebagai siswa. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu, apa saja macam keberagaman yang ada di sekitar kita? Ya, ada keberagaman gender, keberagaman agama, keberagaman suku, ras, dan golongan. Kemudian contoh keberagaman di sekitar kita. Contoh keberagaman gender adalah adanya laki-laki dan perempuan. Contoh keberagaman agama. Di Indonesia terdapat beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Kemudian ada contoh keberagaman suku seperti suku Jawa, Betawi, Minang, Dayak, Baduy, dan lain-lain. Kemudian ada keberagaman ras, yakni ras Malayan, Mongoloid, Melanosoid, dan Kaukasoid. Kemudian ada keberagaman golongan, di mana contohnya adalah golongan usia anak-anak, usia produktif, dan usia tua atau tidak produktif. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Terdapat prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna Tunggal Ika adalah bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda, namun pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Kemudian ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yakni kebebasan yang kita miliki tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Selanjutnya ada prinsip nasionalisme Indonesia,
kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Dan yang terakhir ada prinsip wawasan Nusantara, di mana cara pandang bangsa Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam keberagaman. 1. Konflik antar suku atau daerah, yaitu menganggap sukunya atau daerahnya lebih baik dari suku atau daerah lain. Hal ini disebut dengan primordialisme atau etnosentrisme. Kemudian ada tindak kekerasan yang dilakukan suatu ras atau agama kepada ras atau agama lain. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat sehingga terjadi perubahan norma sosial di masyarakat. Keempat, adanya permasalahan di bidang ekonomi. Kelima, kesenjangan penghasilan di mana dalam masyarakat terdapat kelompok yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. Persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah kumpulan dari berbagai hal menjadi satu, sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Bhinneka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia ini memiliki makna berbeda-beda tetapi satu jua, di mana Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata Bhine Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura, suatu istilah yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular dengan menggunakan bahasa Jawa kuno yang berasal dari era masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika juga bermakna bangsa yang utuh. Walaupun masyarakat Indonesia berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda, tetapi tetap satu dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and listening.